Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk mendukung channel Elva Story dengan cara subscribe. Pernahkah sahabat bertanya, bagaimana jika seorang wanita muda yang sederhana, tiba-tiba mendapat kesempatan besar untuk bekerja di negeri Arab? Mari kita simak kisah seorang wanita muda bernama Imah. Imah adalah gadis muda berparas cantik, lemah lembut, dan penuh kesopanan. Ia lahir di sebuah keluarga yang bisa dikatakan cukup, tidak kekurangan namun juga tidak berlebih. Ayahnya adalah seorang pegawai sederhana, sedangkan ibunya seorang ibu rumah tangga yang selalu menanamkan nilai-nilai kesabaran serta keikhlasan dalam hidup. Sejak lulus sekolah menengah, Imah memutuskan untuk bekerja. Ia diterima sebagai resepsionis di sebuah hotel kecil di Jawa Timur. Wajahnya yang ramah dan sikapnya yang penuh ketulusan membuat banyak tamu merasa nyaman dilayani olehnya. Senyumnya seakan menjadi penyambut setia setiap orang yang datang. Meski masih muda, Imah selalu bekerja dengan sungguh-sungguh. Setiap pagi ia datang tepat waktu, menyapa tamu dengan lembut, dan menjalankan semua tugasnya dengan rapi. Pemilik hotel pun sering memuji kesopanannya. Namun, siapa sangka jika ketekunan dan kesederhanaannya itu kelak akan membuka jalan takdir yang jauh berbeda dari kehidupan yang selama ini ia kenal. Suatu hari, pemilik hotel memanggil Imah ke ruangannya. Dengan nada serius bercampur hangat, pemilik hotel berkata, "Imah, saya melihat kamu sudah sangat mahir dalam bekerja sebagai resepsionis. Karena itu, saya ingin memberimu kesempatan yang lebih besar. Ada sebuah hotel besar di Arab yang sedang membutuhkan resepsionis. Dan saya ingin mengirimmu ke sana." Mendengar itu, Imah terkejut. Hatinya berdebar keras. Bekerja di negeri jauh yang bahkan belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Antara senang, takut, dan ragu bercampur jadi satu. Namun, ia tahu kesempatan itu adalah jalan untuk masa depan yang lebih baik. Malam itu, Imah berbicara dengan kedua orang tuanya. Dengan suara bergetar, ia meminta restu untuk berangkat ke Arab. Sang ibu menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Nak, kalau itu jalanmu, pergilah. Tapi jangan pernah lupakan sholat, jangan pernah lupakan kampung halaman, dan selalu jaga dirimu." Ayahnya mengangguk setuju, meski terlihat jelas ada kekhawatiran yang dalam di wajahnya. Dengan penuh doa dan air mata, akhirnya orang tuanya merestui. Imah pun bersujud, mencium tangan mereka dengan penuh rasa haru. Ia tahu, restu orang tua adalah kunci perjalanan hidupnya. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan koper sederhana dan langkah penuh harapan, Imah meninggalkan tanah kelahirannya. Bandara yang ramai seakan menjadi saksi bisu perjalanannya menuju negeri asing. Di dalam pesawat, Imah memandang keluar jendela, melihat awan-awan putih seolah melayang-layang di langit biru. Hatinya berbisik lirih, "Ya Allah, kuatkan aku. Jaga aku di tanah orang." Setibanya di Arab, udara panas menyambutnya. Suasana kota yang ramai, bangunan tinggi, serta bahasa asing terdengar di telinganya. Seorang sopir hotel sudah menunggunya di bandara dengan papan nama. Dengan sopan, sopir itu menyambutnya dan langsung membawanya menuju hotel tempat ia akan bekerja. Sesampainya di hotel, Imah langsung diarahkan untuk bertemu dengan seorang pria bernama Amir. Amir adalah tangan kanan dari pemilik hotel, sosok yang disegani karena wibawanya. Pertemuan pertama itu hanya berlangsung sebentar, sekadar perkenalan. Namun bagi Imah, perasaan asing dan gugup begitu jelas terasa. Usai pertemuan singkat itu, Imah dibawa ke asrama khusus wanita untuk beristirahat. Kamar sederhana dengan ranjang besi menjadi tempatnya melepas lelah setelah perjalanan panjang. Malam itu, meski tubuhnya penat, Imah sulit terlelap. Pikirannya masih melayang jauh, membayangkan bagaimana hari-harinya akan berjalan di negeri orang ini. Hari-hari pertama Imah di hotel baru itu berjalan penuh rasa canggung. Ia masih harus menyesuaikan diri dengan bahasa, budaya, serta aturan kerja yang lebih ketat dibandingkan hotel kecil di Jawa Timur. Namun, ketekunannya membuatnya cepat belajar. Senyum ramah dan sikap lembutnya kembali menjadi kunci utama yang membuat para tamu betah. Amir, sang tangan kanan pemilik hotel, mulai memperhatikan Imah dari kejauhan. Amir adalah pria berusia matang, berwibawa, dengan sorot mata tajam dan suara tegas yang membuat siapapun segan padanya. Di kalangan karyawan,
Amir dikenal tegas dan disiplin, namun diam-diam ia memiliki hati yang lembut. Suatu sore, sebuah kejadian tak terduga menimpa Imah. Seorang tamu asing yang baru datang marah besar karena kesalahpahaman kecil. Tamu itu merasa tidak puas dengan pelayanan yang ia terima, padahal bukan sepenuhnya salah Imah. Dengan suara keras dan ekspresi penuh amarah, tamu itu memaki di depan meja resepsionis. Imah gemetar, wajahnya pucat. Ia berusaha menjelaskan dengan sopan, namun amarah sang tamu semakin menjadi-jadi. Beberapa karyawan lain pun tidak berani mendekat. Saat suasana makin memanas, tiba-tiba langkah Amir terdengar. Dengan tenang namun penuh wibawa, Amir mendekati tamu itu. "Apakah ada masalah yang bisa saya bantu selesaikan?" tanyanya dalam bahasa Arab yang fasih. Tatapannya tegas, namun nadanya tetap sopan. Tamu itu akhirnya tenang setelah Amir menjelaskan situasi dengan jelas. Perlahan-lahan, amarahnya mereda. Amir kemudian meminta maaf atas ketidaknyamanan tersebut dan berjanji akan memberikan pelayanan terbaik. Setelah masalah mereda, Amir menoleh ke arah Imah. Dengan suara lembut namun berwibawa, ia berkata, "Ikut saya ke ruangan saya." Imah menunduk, jantungnya berdetak cepat. Di ruang kerja Amir yang luas dan rapi, ia diminta untuk duduk. Amir menatapnya sejenak, lalu berkata, "Aku tahu bukan salahmu. Tamu memang bisa marah kapan saja, tapi aku ingin kau belajar. Jangan pernah merasa rendah diri. Kau sudah bekerja dengan baik." Kata-kata itu membuat Imah lega. Matanya berkaca-kaca, ia hanya bisa menunduk sambil mengucapkan terima kasih. Namun, yang tidak disadarinya adalah tatapan Amir yang penuh makna. Ada sesuatu yang berbeda dalam pandangan itu. Bukan sekadar tatapan atasan kepada bawahan, melainkan tatapan seorang pria yang diam-diam mulai jatuh hati. Hari-hari berikutnya, hubungan mereka semakin sering bersinggungan. Amir selalu hadir dalam rapat penting, dan Imah kadang diminta untuk mencatat atau mendampingi. Perlahan, ia mulai terbiasa dengan sosok Amir yang awalnya terasa menakutkan. Ia menemukan sisi lain dari pria itu, bijak, perhatian, dan tidak segarang yang dibicarakan orang-orang. Beberapa minggu kemudian, Amir mengambil langkah berani. Seusai sebuah rapat, ia mendekati Imah dengan senyum kecil. "Aku ingin menunjukkan sesuatu. Ikutlah denganku." Dengan perasaan campur aduk, Imah menuruti ajakan itu. Mobil hitam yang dikendarai Amir melaju keluar dari kota, melewati jalanan panjang hingga berhenti di sebuah danau yang indah. Airnya tenang, pepohonan mengelilingi, dan angin sore bertiup lembut. "Tempat ini sering aku kunjungi," kata Amir pelan, memandang ke arah danau. "Di sini aku bisa menenangkan diri. Tidak banyak orang tahu tempat ini." Imah hanya diam, menikmati suasana yang berbeda. Ia merasa nyaman, meski hatinya berdebar keras. Di bawah langit senja, Amir akhirnya membuka perasaannya. "Imah, sejak pertama kali aku melihatmu, ada sesuatu yang berbeda. Kau sederhana, tapi istimewa. Aku jatuh cinta padamu." Kata-kata itu membuat Imah terkejut. Wajahnya memerah, jantungnya berdetak lebih cepat. Ia tak menyangka Amir yang disegani semua orang, justru menyimpan perasaan padanya. Namun di balik keterkejutannya, hatinya bergetar. Diam-diam, ia pun menyimpan rasa yang sama. Tetapi, ia tidak bisa menjawab begitu saja. Dengan suara lirih, ia berkata, "Tuan Amir, izinkan aku meminta waktu. Aku butuh restu dari orang tuaku. Aku ingin semuanya jelas sebelum aku memberi jawaban." Amir menatapnya lama, lalu tersenyum penuh pengertian. "Aku akan menunggu. Selama apapun yang kau butuhkan." Sore itu, di tepi danau yang tenang, kisah cinta mereka mulai bersemi. Namun jalan yang harus ditempuh Imah masih panjang, penuh ujian dan air mata. Setelah pertemuan di tepi danau itu, hati Imah dipenuhi kebingungan. Ada rasa bahagia yang begitu besar karena cintanya ternyata berbalas. Namun juga ada kegelisahan. Ia tahu, sebesar apapun perasaan cintanya kepada Amir, restu orang tua adalah yang utama. Tanpa itu, langkahnya terasa berat untuk maju. Malam-malam berikutnya, Imah sering termenung di kamar asrama. Ia menatap foto keluarganya yang ia simpan rapi di meja kecil.
Wajah ayah dan ibunya yang penuh kasih selalu menguatkannya. Ya Allah, bisiknya lirih, jika ini memang jodohku, bukakanlah jalan terbaik. Jangan biarkan aku tersesat dalam perasaan. Tak ingin larut dalam keraguan, Ima akhirnya meminta izin kepada pihak hotel untuk pulang sebentar ke Jawa Timur. Keperluannya hanya satu, meminta restu orang tua atas niat baik Amir. Pihak hotel mengizinkan, dan Amir sendiri dengan lapang dada memberikan waktu yang ia minta. Pergilah, kata Amir singkat, aku akan menunggu kabar darimu. Perjalanan panjang membawa Imah kembali ke tanah air. Saat tiba di rumah, suasana hangat kampung menyambutnya. Senyum ibunya, pelukan ayahnya, semua terasa menenangkan. Namun takdir berkata lain. Hanya 1 hari setelah kepulangannya, ibunya tiba-tiba jatuh sakit. Kondisinya memburuk begitu cepat. Imah yang baru saja ingin membuka hati dan menceritakan perihal Amir, justru harus menghadapi kenyataan pahit. Ibunya meninggal dunia dengan tenang, meninggalkan duka mendalam bagi Imah dan keluarganya. Tangisan pecah di rumah sederhana itu. Imah memeluk ayahnya erat, tubuhnya bergetar menahan kesedihan. Bu, kenapa secepat ini? Lirihnya disela isak tangis. Kabar duka itu segera disampaikan kepada Amir. Tanpa ragu, Amir memutuskan terbang ke Indonesia untuk datang langsung. Kehadirannya mengejutkan keluarga Imah. Seorang pria asing, berpakaian rapi dan penuh wibawa, berdiri di tengah rumah duka dengan wajah penuh empati. Ia ikut membantu mengurus segala kebutuhan pemakaman, duduk bersama keluarga, bahkan menenangkan ayah Imah yang berduka. Sikap Amir membuat semua orang kagum. Meski berbeda bangsa dan bahasa, ia menunjukkan kepedulian yang tulus. Perlahan, ayah Imah mulai percaya bahwa pria ini sungguh-sungguh mencintai putrinya. Namun bagi Imah, kebahagiaan cintanya seakan tertunda. Ia tidak tega membicarakan pernikahan di tengah suasana duka. Dengan suara lirih, ia berkata kepada Amir, "Aku butuh waktu lebih lama. Aku tidak ingin terlihat terburu-buru. Izinkan aku melewati masa berduka ini." Amir menatapnya lembut. Aku mengerti. Tidak ada yang lebih penting bagiku selain kebahagiaanmu. Aku akan menunggu, berapapun lama waktu yang kau butuhkan. Hari-hari berikutnya, Amir masih tinggal beberapa waktu di kampung Imah. Ia mendekatkan diri kepada keluarga, terutama ayah Imah. Mereka sering duduk bersama di beranda rumah, berbicara tentang kehidupan, pekerjaan, dan rencana masa depan. Meskipun awalnya canggung, namun semakin hari ayah Imah mulai melihat ketulusan Amir. Bagi Imah, kehadiran Amir di masa sulit ini menjadi penopang yang kuat. Ia merasa tidak sendirian. Meski hatinya masih dirundung duka, perlahan ia merasakan ketenangan. Seolah Allah memang sudah mengatur langkahnya hingga sampai pada titik ini. Namun, jalan menuju kebahagiaan belum berakhir. Imah masih harus menentukan kapan ia akan kembali ke Arab, dan kapan ia akan menerima lamaran Amir secara resmi. Hari-hari berkabung akhirnya berlalu, meski kesedihan masih jelas terpancar di wajah Imah. Kehilangan seorang ibu membuat hatinya terasa kosong. Namun doa-doa yang terus ia panjatkan membuatnya kuat menerima kenyataan. Di sisi lain, kehadiran Amir selama di kampungnya menjadi cahaya penguat yang tak pernah ia sangka. Amir tidak pernah sekalipun terlihat keberatan. Ia selalu menemani keluarga Imah, membantu apa yang bisa ia lakukan, bahkan beberapa kali ikut ke pasar bersama ayah Imah hanya untuk sekadar membeli kebutuhan rumah. Hal-hal sederhana itu justru membuat keluarga semakin yakin bahwa pria Arab berwibawa ini benar-benar memiliki hati yang tulus. Beberapa minggu setelah pemakaman, Amir akhirnya berbicara langsung kepada ayah Imah. Malam itu mereka duduk di beranda rumah, ditemani kopi hitam dan suara jangkrik yang bersahutan. Dengan bahasa sederhana, Amir berkata, "Pak, izinkan saya melamar putri Bapak. Saya mencintainya dengan sungguh-sungguh. Saya ingin menjaganya, bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai amanah dari keluarga ini." Ayah Imah menatap Amir lama. Sorot matanya dalam, seolah menimbang-nimbang masa depan anak gadisnya. Akhirnya, dengan suara bergetar, ia menjawab, "Nak, sejak pertama kali kau datang ke rumah ini, aku sudah melihat kesungguhanmu. Kalau memang kau serius, aku ikhlas. Aku serahkan Imah kepadamu, tapi jangan pernah kau sia-siakan dia."
Amir menunduk penuh hormat. Insya Allah, Pak. Saya akan menjaga Imah dengan segenap jiwa. Mendengar itu, Imah yang duduk tak jauh dari mereka tak kuasa menahan tangis. Air matanya jatuh, bukan lagi karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur. Doa-doa yang ia panjatkan akhirnya mendapat jawaban. Beberapa hari kemudian, keluarga Imah mulai menyiapkan keberangkatan kembali ke Arab. Kali ini, tidak hanya Imah seorang diri, melainkan juga ditemani ayahnya dan beberapa keluarga dekat. Mereka ingin menyaksikan secara langsung bagaimana perjalanan hidup baru Imah dimulai. Sesampainya di Arab, Amir sudah menyiapkan segala hal. Dengan penuh kesungguhan, ia mengatur prosesi lamaran resmi. Malam itu, di sebuah ruangan hotel yang sederhana namun penuh kehangatan, Amir menyatakan niatnya di hadapan ayah Imah dan keluarga yang hadir. Imah, ucapnya pelan namun tegas, aku tidak ingin hanya mencintaimu dalam diam. Aku ingin menjadikanmu pendamping hidupku, dunia dan akhirat. Maukah kau menikah denganku? Imah menunduk, air matanya kembali menetes. Dengan suara lirih, ia menjawab, aku mau. Tapi izinkan aku tetap menjadi anak yang berbakti kepada ayahku, dan izinkan aku selalu mendoakan ibu yang sudah pergi. Amir tersenyum, lalu menggenggam tangannya lembut. Aku janji, cintaku padamu tidak akan pernah menghalangimu dari bakti kepada orang tuamu. Suasana malam itu penuh haru. Senyum dan tangis bercampur menjadi satu. Para keluarga yang hadir menyaksikan momen sakral itu dengan rasa syukur. Lamaran pun resmi diterima, dan tanggal pernikahan segera ditentukan. Namun di balik kebahagiaan yang mulai menyelimuti, Imah masih sering termenung. Bayangan wajah ibunya selalu hadir di benaknya. Ia membayangkan betapa bahagianya sang ibu jika masih sempat menyaksikan hari-hari indah ini. Di setiap sujud malamnya, Imah selalu berdoa, "Ya Allah, sampaikanlah bahagiaku ini kepada ibuku di alam sana. Jadikan pernikahanku ini jalan kebahagiaan bagiku dan keluargaku." Kini, langkah Imah menuju kehidupan baru semakin dekat. Lamaran telah diterima, restu sudah digenggam, dan cintanya bersama Amir semakin kuat. Namun kisah mereka baru saja memasuki babak penting, menuju hari pernikahan yang akan menjadi saksi ikatan cinta dua hati dari negeri yang berbeda. Hari yang dinanti pun akhirnya tiba. Setelah melewati perjalanan panjang penuh doa, air mata, dan ujian, Imah kini berdiri di ambang kebahagiaan. Prosesi pernikahan dengan Amir digelar sederhana namun penuh makna. Pagi itu, suasana hotel tempat acara berlangsung sudah dipenuhi tamu undangan. Rekan kerja Amir, beberapa keluarga dari pihak hotel, serta keluarga Imah yang datang dari Jawa Timur hadir dengan wajah ceria. Namun, di balik senyum itu, ada rasa haru yang tak bisa disembunyikan. Semua tahu, ini adalah momen penting yang akan mengubah hidup Imah selamanya. Imah mengenakan gaun putih sederhana namun anggun. Wajahnya tampak bercahaya meski matanya sembab, karena tangis yang tak kunjung berhenti sejak malam sebelumnya. Ia duduk di ruang persiapan bersama ayahnya. Sang ayah menatap putri tunggalnya dengan mata berkaca-kaca. Ini saatnya. Ayahmu mungkin sudah tua, tapi melihatmu menikah adalah kebahagiaan yang tak terbayar. Ibu pasti bangga melihatmu dari atas sana, ucap ayahnya dengan suara parau. Imah segera memeluk ayahnya erat. Terima kasih, Yah. Doakan aku bisa menjadi istri yang baik, dan jangan pernah merasa aku jauh darimu. Aku tetap anakmu, selamanya. Tangisan mereka pecah dalam pelukan singkat itu. Lalu, perlahan, ayahnya melepaskan genggaman dan menuntun putrinya menuju tempat akad. Di ruangan utama, Amir sudah duduk dengan tenang, mengenakan busana khas Arab berwarna putih bersih. Sorot matanya tajam, namun ada kilatan bahagia yang tak bisa ia sembunyikan. Saat ayah Imah menyerahkan putrinya, suasana menjadi begitu hening. Semua mata tertuju pada prosesi sakral itu. Ijab kabul pun diucapkan. Suara Amir terdengar lantang, tegas, dan penuh keyakinan. Saya terima nikahnya. Begitu kalimat itu terucap, semua hadirin mengucap syukur. Tepuk tangan dan ucapan selamat mengalir. Air mata kebahagiaan tumpah di wajah Imah, Amir, dan ayahnya. Namun, di tengah kebahagiaan itu, ada satu kursi kosong di sudut ruangan yang membuat hati Imah kembali perih. Ia membayangkan ibunya duduk di sana,
tersenyum bangga menyaksikan putri kecilnya bersanding dengan pria yang mencintainya. Imah menunduk, air matanya mengalir deras. Tapi ia tahu, cinta ibunya tetap hadir, meski tak terlihat. Setelah akad, suasana berubah menjadi penuh sukacita. Para tamu menikmati hidangan, musik lembut mengiringi, dan senyum bahagia terpancar dari wajah pengantin. Imah duduk di samping Amir, sesekali menatap suaminya dengan rasa syukur yang mendalam. "Amir," bisiknya lirih, "aku bahagia, tapi aku juga sedih. Aku ingin ibu ada di sini." Amir menggenggam tangannya erat. "Imah, percayalah. Cinta ibumu tidak pernah pergi. Ia bersama kita, mendoakanmu, mengiringimu. Mulai sekarang, aku akan jadi sandaranmu, dan kita akan bersama-sama membahagiakan ayahmu." Kata-kata itu menenangkan hati Imah. Ia mengangguk, menatap Amir dengan mata berkaca-kaca. Hari itu, ia resmi menjadi istri, meninggalkan status gadis desa sederhana untuk memulai hidup baru di negeri asing bersama lelaki yang ia cintai. Meski ada duka yang menyertai, pernikahan itu tetap menjadi momen paling indah dalam hidupnya. Sebuah ikatan yang lahir dari kesabaran, doa, dan restu orang tua. Beberapa hari setelah pernikahan, suasana hotel kembali tenang. Para tamu undangan sudah kembali ke kesibukan masing-masing. Keluarga Imah yang ikut mendampingi sejak prosesi akad, perlahan juga bersiap untuk kembali ke Jawa Timur. Hari itu menjadi momen yang berat bagi Imah. Di bandara, ia memeluk ayahnya erat-erat, seakan tak ingin berpisah. Air mata kembali membanjiri pipinya. "Ayah, jangan tinggalkan aku terlalu lama. Aku takut ayah sendirian di rumah." Sang ayah tersenyum, meski matanya basah. "Nak, sekarang kau sudah punya rumah tangga sendiri. Tapi ingat, sejauh apapun kau berada, ayah selalu mendoakanmu. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Yang penting, kau bahagia bersama suamimu." Imah terisak, lalu mencium tangan ayahnya berkali-kali. Amir yang berdiri di sampingnya juga menunduk hormat kepada mertuanya. Dengan bahasa yang sederhana namun penuh ketulusan, Amir berkata, "Pak, terima kasih sudah percaya padaku. Saya akan menjaga Imah dengan seluruh jiwa. Insya Allah, ia tidak akan kekurangan kasih sayang." Ayah Imah mengangguk, lalu menepuk bahu Amir dengan lembut. "Jaga dia, Nak. Dia satu-satunya harta yang paling berharga bagiku." Pesawat pun lepas landas, meninggalkan Imah dengan perasaan campur aduk. Sejak hari itu, ia benar-benar harus memulai hidup baru bersama Amir di negeri orang. Hari-hari pertama sebagai istri terasa asing bagi Imah. Ia tinggal di sebuah rumah yang lebih besar dari asrama, dengan fasilitas yang jauh berbeda dari rumah sederhana di kampungnya. Meski begitu, Imah tidak pernah melupakan kesederhanaan yang ditanamkan ibunya. Ia tetap bangun lebih pagi, menyiapkan sarapan sederhana, dan menjaga rumah dengan tangannya sendiri. Amir sering memperhatikannya diam-diam. Dalam hatinya, ia semakin kagum. Betapa indahnya wanita ini, batinnya, meski sudah berada di rumah mewah, ia tetap rendah hati dan sederhana. Malam-malam mereka dipenuhi obrolan panjang. Amir menceritakan masa kecilnya, perjuangannya membangun karir hingga menjadi tangan kanan pemilik hotel. Sementara Imah berbagi cerita tentang sawah hijau di kampungnya, tawa teman-teman kecilnya, hingga kebersamaan bersama mendiang ibunya. Setiap kisah membuat mereka semakin dekat, semakin memahami satu sama lain. Namun di balik kebahagiaan itu, ada rasa sepi yang tak bisa hilang dari hati Imah. Setiap kali ia duduk sendirian di kamar, bayangan ibunya selalu hadir. Ia rindu suara lembut sang ibu yang menasihatinya sebelum tidur, rindu pelukan hangat yang menenangkan. Suatu malam, Imah menangis dalam diam. Amir yang melihatnya segera mendekat, duduk di sampingnya, lalu menggenggam tangannya erat. "Imah, aku tahu kau merindukan ibumu. Aku pun bisa merasakan betapa berat kehilangan itu. Tapi jangan biarkan duka membuatmu rapuh. Kau masih punya ayahmu, dan sekarang kau punya aku. Bersandarlah padaku." Kata-kata itu membuat Imah terisak lebih keras. Ia menunduk di bahu Amir, menangis sejadi-jadinya. Malam itu, Amir tidak berkata banyak lagi. Ia hanya memeluk Imah erat, membiarkan air mata istrinya mengalir hingga tenang. Hari-hari berikutnya,
Imah mulai belajar menata hatinya. Ia sadar, hidup memang tidak selalu membawa semua yang kita cintai. Ada yang datang, ada yang pergi, tapi Allah selalu memberi pengganti dengan cara yang indah. Kehadiran Amir adalah buktinya. Kini, Imah benar-benar belajar menjadi seorang istri. Ia mendampingi Amir dalam setiap langkah, ikut serta dalam beberapa urusan hotel, bahkan kadang ikut memberi ide dalam rapat kecil. Amir merasa hidupnya semakin lengkap, bukan hanya karena memiliki istri yang cantik, tapi juga karena Imah mampu menjadi sahabat sekaligus penopang. Meski jauh dari tanah kelahiran, perlahan Imah menemukan arti rumah yang sebenarnya. Rumah bukanlah sekadar tempat, melainkan di mana hati merasa nyaman, dan bersama siapa ia dijaga dengan cinta. Dan bagi Imah, rumah itu kini ada pada Amir. Hari-hari berlalu begitu cepat. Setelah keluarga Imah kembali ke Jawa Timur, kehidupan rumah tangga Imah dan Amir semakin terasa nyata. Kini, mereka hanya berdua di rumah besar itu. Di balik kemewahan yang mereka miliki, ada keseharian yang sederhana. Makan bersama di meja kayu panjang, berbincang sebelum tidur, dan berjalan berdua di halaman saat sore hari. Namun, tidak semua hari berjalan mulus. Sebagai pasangan baru, mereka juga menghadapi perbedaan. Amir terbiasa dengan budaya Arab yang disiplin dan tegas, sementara Imah membawa kelembutan khas Jawa yang penuh kesabaran. Kadang, perbedaan kecil bisa menimbulkan perdebatan. Suatu malam, Amir pulang lebih larut dari biasanya karena urusan hotel yang mendesak. Imah yang menunggu dengan cemas sempat menegur, "Kau tidak memberi kabar, aku khawatir terjadi apa-apa." Amir yang lelah menjawab dengan nada keras, "Aku sibuk, Imah. Tidak semua hal bisa kukabarkan." Hening menyelimuti ruang makan. Imah menunduk, menahan air mata. Dalam hatinya ia berkata, "Aku hanya ingin tahu kabarnya, bukan mengekang." Malam itu mereka tidur dengan punggung saling membelakangi. Namun, besok paginya Amir menyadari kesalahannya. Saat melihat Imah sibuk di dapur dengan mata sembab, hatinya teriris. Ia mendekat, memeluk istrinya dari belakang, lalu berbisik, "Maafkan aku, Imah. Aku tidak ingin membuatmu menangis. Kau adalah bagian dari hidupku, seharusnya aku membuatmu merasa tenang, bukan sebaliknya." Imah tersenyum kecil meski matanya masih basah. "Aku hanya ingin kau tahu, aku bukan hanya istrimu, aku juga ingin menjadi sahabatmu. Jangan biarkan aku merasa jauh." Amir mengangguk, lalu mencium kening istrinya. Sejak hari itu, ia berusaha lebih terbuka, memberi kabar meski singkat, agar Imah tidak lagi merasa cemas. Kehidupan rumah tangga mereka pun perlahan semakin dewasa. Imah belajar memahami kesibukan Amir, sementara Amir belajar menghargai kelembutan hati istrinya. Dari situlah mereka menyadari bahwa cinta bukan sekadar kata-kata manis, melainkan juga kesabaran dan pengertian setiap hari. Meski tinggal jauh dari ayahnya, Imah tidak pernah putus komunikasi. Hampir setiap pekan, ia menelepon sang ayah, menanyakan kabarnya, dan memastikan ia baik-baik saja. Kadang suara ayahnya terdengar ceria, kadang terdengar rapuh karena kesepian. Setiap kali menutup telepon, Imah selalu menangis di pelukan Amir. "Amir," ucapnya suatu malam, "aku bahagia bersamamu, tapi aku tidak ingin melupakan ayahku. Dia sudah memberiku segalanya, aku ingin tetap berbakti meski aku jauh." Amir mengangguk, menatap istrinya dengan penuh pengertian. "Aku tahu, Imah. Kau bukan hanya istri yang baik, tapi juga anak yang berbakti. Jangan khawatir, kapanpun kau ingin pulang menjenguk ayahmu, aku akan mendampingimu." Janji itu membuat hati Imah semakin tenang. Ia merasa tidak kehilangan, meski jarak membentang antara dirinya dan kampung halaman. Hari-hari bahagia pun semakin sering mengisi rumah mereka. Sesekali, Amir mengajak Imah kembali ke danau tempat ia pertama kali mengungkapkan cinta. Duduk berdampingan, mereka berbicara panjang, mengenang perjalanan yang sudah mereka lalui. Imah memandang air yang tenang sambil berbisik, "Aku masih tak percaya semua ini nyata. Dari resepsionis kecil di Jawa, aku kini menjadi istrimu di negeri ini." Amir tersenyum, menggenggam tangannya erat. "Itulah takdir, Imah. Takdir yang ditulis Allah jauh sebelum kita dilahirkan." Kehidupan mereka memang tidak selalu mudah,
tapi cinta yang mereka bangun membuat setiap rintangan terasa ringan. Mereka mulai memahami arti sesungguhnya dari rumah tangga. Bukan sekadar hidup bersama, melainkan belajar menerima kekurangan, menguatkan satu sama lain, dan selalu kembali pada cinta yang tulus. Hari-hari setelah pernikahan dan penyesuaian rumah tangga terus berjalan. Imah dan Amir mulai menemukan ritme kehidupan mereka. Meski jauh dari kampung halaman, Imah tidak pernah merasa benar-benar sendiri. Kehadiran Amir menjadi penguat, sementara doa dan kenangan akan ibunya menjadi cahaya yang selalu menuntun langkahnya. Di setiap pagi, Amir berangkat ke hotel dengan senyum dan pelukan hangat. Imah selalu menemaninya sampai pintu, lalu berbisik lirih, "Hati-hati, Amir." Kata-kata sederhana itu menjadi semangat terbesar bagi Amir dalam menjalani pekerjaannya. Malamnya, ketika Amir pulang, mereka berbincang lama. Kadang tentang hal-hal sepele, kadang tentang rencana besar masa depan. Namun, ada satu hal yang tak pernah hilang dari hati Imah, rasa rindunya kepada ayah. Hampir setiap pekan ia menyempatkan waktu untuk menelpon kampung halaman. Suara ayahnya di seberang telepon selalu membuatnya terdiam lama. Ia ingin sekali memeluk ayahnya, tapi jarak begitu jauh. Setiap kali selesai menelpon, Imah selalu berdoa, "Ya Allah, sehatkan ayahku, berikan panjang umur, agar aku masih bisa membalas kasih sayangnya." Amir selalu ada di sisinya, menggenggam tangannya, dan berkata, "Aku tahu kau rindu. Jangan khawatir, suatu saat kita akan pulang bersama." Suatu hari, Amir benar-benar memenuhi janjinya. Ia mengajak Imah pulang ke Jawa Timur untuk menjenguk ayahnya. Saat tiba di rumah, pelukan ayah dan anak itu berlangsung begitu lama, seolah waktu berhenti. Air mata mengalir deras. "Ayah," ucap Imah lirih, "aku tidak pernah melupakanmu. Meski kini aku jauh, hatiku selalu ada di sini." Sang ayah hanya tersenyum, menepuk bahu putrinya. "Nak, aku tidak pernah khawatir. Aku tahu kau anak yang berbakti. Ibumu pasti bangga melihatmu sekarang." Kunjungan itu menjadi momen yang begitu berharga. Imah merasa tenang, karena ia tahu ia masih bisa membahagiakan ayahnya meski jarak memisahkan. Setelah beberapa hari, ia kembali ke Arab bersama Amir, dengan hati yang lebih ringan. Di Arab, kehidupan rumah tangga mereka semakin matang. Imah tidak hanya menjadi istri yang setia, tapi juga sahabat sejati bagi Amir. Ia ikut memberi masukan dalam urusan pekerjaan, mendukung Amir dalam setiap langkah, dan selalu menjadi tempat Amir pulang ketika lelah. Meski kebahagiaan sering menyelimuti, Imah tidak pernah melupakan kesedihan masa lalunya. Setiap malam, ia masih menyebut nama ibunya dalam doa. Ia tahu, ibunya tidak lagi di dunia, tapi cintanya akan selalu abadi. Di setiap kebahagiaan yang ia rasakan, selalu ada doa lirih, "Ibu, lihatlah dari sana. Aku baik-baik saja." Kehidupan mereka menjadi bukti bahwa cinta sejati lahir bukan dari kemewahan, melainkan dari kesetiaan, pengertian, dan doa yang tak pernah putus. Imah menemukan arti rumah yang sesungguhnya. Bukan hanya tempat tinggal, melainkan hati yang dipenuhi kasih sayang. Kini, di negeri asing yang dulu terasa menakutkan, Imah menemukan kebahagiaan bersama Amir. Ia belajar bahwa kehilangan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan jalan menuju kedewasaan. Dan ia yakin, doa ibunya yang tuluslah yang telah menuntunnya hingga sampai pada titik ini. Sahabat Elva Story yang dirahmati Allah. Dari perjalanan panjang hidup Imah, ada banyak pelajaran berharga yang bisa kita ambil. Kisah ini bukan hanya tentang cinta seorang wanita Jawa dan pria Arab, bukan hanya tentang pernikahan yang indah, tapi tentang makna hidup yang sesungguhnya. Imah adalah contoh nyata bahwa kesabaran dan doa selalu menjadi jalan keluar dari setiap ujian. Ia hanyalah seorang gadis sederhana, bekerja sebagai resepsionis di sebuah hotel kecil. Namun, ketekunan dan kesungguhannya membuat pintu rezeki terbuka lebar, hingga ia mendapat kesempatan besar di tanah Arab. Dari sini kita belajar, sekecil apapun pekerjaan kita, lakukan dengan sepenuh hati. Karena Allah bisa meninggikan derajat siapa saja yang bersungguh-sungguh. Kisah Imah juga mengingatkan kita akan pentingnya restu orang tua. Sebelum menerima cinta Amir, ia pulang ke kampung hanya untuk meminta izin dan doa dari ayah dan ibunya. Meski akhirnya sang ibu wafat sebelum sempat menyaksikan pernikahannya,
restu yang sudah diberikan tetap menjadi kekuatan besar bagi Imah untuk melangkah. Inilah pelajaran yang sangat dalam. Sebesar apapun cinta kita kepada pasangan, jangan pernah melupakan cinta dan restu orang tua. Karena ridho Allah ada pada ridho kedua orang tua. Kehidupan Imah setelah menikah juga penuh hikmah. Meski sudah berada dalam kenyamanan dan kemewahan, ia tetap sederhana, rendah hati, dan tidak pernah melupakan asal-usulnya. Bahkan, di tengah kebahagiaan rumah tangganya, ia selalu ingat ayahnya yang tinggal sendiri di kampung. Setiap telepon, setiap doa, menjadi tanda bahwa anak yang berbakti tidak akan pernah lupa dari mana ia berasal. Amir pun mengajarkan pada kita arti cinta yang tulus. Ia tidak hanya mencintai Imah dalam keadaan bahagia, tetapi juga hadir saat Imah berduka, saat ibunya wafat, bahkan ikut menenangkan keluarga di masa sulit. Dari sini kita tahu, cinta sejati bukan sekadar janji manis, melainkan kesetiaan untuk tetap ada dalam suka maupun duka. Sahabat, hidup selalu mempertemukan kita dengan kebahagiaan dan kehilangan. Tidak ada yang abadi, kecuali doa yang kita panjatkan. Imah kehilangan ibunya di saat-saat paling berharga dalam hidupnya. Namun ia tidak larut dalam kesedihan. Ia menjadikan kehilangan itu sebagai pengingat untuk lebih dekat kepada Allah, lebih menghargai ayahnya, dan lebih bersyukur atas cinta yang ia miliki sekarang. Dari kisah ini, mari kita belajar bahwa kebahagiaan sejati bukan diukur dari harta, jabatan, atau kemewahan. Kebahagiaan sejati adalah ketika kita bisa menjaga cinta, berbakti pada orang tua, bersyukur dalam segala keadaan, dan selalu meletakkan Allah di hati kita. Jika hari ini kita masih memiliki orang tua, jagalah mereka, bahagiakan mereka selagi sempat. Jika kita sudah kehilangan, kirimkan doa setiap hari, karena doa anak adalah hadiah paling indah bagi mereka di alam sana. Dan jika kita diberi cinta oleh seseorang, rawatlah cinta itu dengan kesetiaan, kejujuran, dan doa, sebagaimana Imah dan Amir menjaga rumah tangganya. Sahabat Elva Story, semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua, bahwa setiap ujian selalu ada hikmahnya, setiap kehilangan selalu ada gantinya, dan setiap doa pasti ada jawabannya. Jangan pernah berhenti bersabar, jangan pernah berhenti berdoa, dan jangan pernah lupa untuk selalu berbakti pada orang tua. Karena sesungguhnya, kebahagiaan sejati adalah ketika kita mampu menjalani hidup dengan cinta, kesabaran, dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.